Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore semuanya. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan tutorial tentang desain embedded system ya, menggunakan Arduino. Pada kesempatan ini, saya coba untuk mengangkat tema data logger ya, jadi data logger. Jadi Arduino itu membaca sensor suhu, kemudian Arduino membaca RTC, kemudian Arduino akan menampilkan di LCD. Ya, sebetulnya ada satu piranti yang lain yaitu MMC ya, cuman saya sudah mencoba beberapa kali, ada kendala penggunaan library MMC, tapi nanti tetap akan saya cari tahu solusinya ya. Ya, hari ini temanya tentang itu. Oke, hal yang pertama yang harus kita siapkan tentu Arduino IDE dan Proteus ya. Ini Arduino IDE di sini, kemudian ini ada Proteus ya. Yang pertama kita desain dulu Proteus ya, kita desain rancangan elektroniknya. Kita namakan di sini sistem embedded karena ini ada TK dan TE ya. TK, TE gitu. Kita masuk ke logger ya, logger. Next, kita next saja semua. Finish. Nah, kemudian ini muncul. Ya, apa yang akan kita pakai mikrokontrolernya yaitu Arduino Uno. Klik bagian P di sini. Di file petunjuk instalasi saya sudah sertakan ya bagaimana instalasinya, kemudian library Arduino menambahkan di Proteus itu bagaimana. Nah, ini saya anggap sudah tidak ada masalah. Ini tinggal klik saja Arduino ini, pilih di Uno ya. Di OK, kemudian munculkan di sini. Ya, di sini. Ini adalah Arduino Uno. Nah, langkah berikutnya yaitu apa? Kita mau membaca sensor suhu yaitu LM35, kemudian kita mau membaca jam ya, RTC real time clock itu pakai DS3232, kemudian kita mau mengakses LCD ya, berarti 4 komponennya. Pertama LM35 dulu, sensor suhu LM35, cari di sini LM35 ya. Di sini ada macam-macam nih ya, pilih yang paling atas saja, ini ada 35 ya. Oke, kemudian tempel di sini. Kemudian selanjutnya RTC yaitu DS3232. Ini kenapa DS3232? Karena DS1307 itu kalau kenyataannya itu memang jelek ya, harganya memang murah, tapi tidak akurat, meleset jamnya dari waktu ke waktu. Tapi kalau yang kalian nanti kenyataannya nanti beli yang 3232 ini sangat akurat sekali ya. Saya sarankan menggunakan itu karena tidak menggunakan kristal eksternal. Jadi di dalam IC-nya itu sudah ada internal kristal, jadi clock ya, internal clock ya. Jadi cukup aman dari gangguan luar, noise dari luar. Nah, itu saya sarankan menggunakan itu kalau kalian membuat secara nyata ya. Oke, di sini DS3232 kita pasang di sini. Kemudian satu lagi yaitu LCD ya. LCD. Ya, LCD nanti di sini cari yang 16x2 ya. Saya pakai 16x2 saja. Silakan nanti bisa kalian modifikasi 32x32 ya. 16 itu adalah 16 kolom, 2 itu barisnya. Ya, 16 kolom, 2 baris. Ini yang komersil ada di pasaran, banyak di pasaran itu. Nah, lanjut selanjutnya apa? Wiring ya, wiring. Nah, LM35 adalah sensor suhu. Sensor suhu itu outputnya analog. Sehingga ini di outputnya, satu itu adalah VCC, 3 itu ground ya, 2 itu output. Ini dihubungkan ke input analog ya, Arduino ADC-nya itu, yaitu A0 sampai A5, terserah pilih mana. Tapi A4 sampai A5 nanti akan kita pakai untuk koneksi dengan RTC. Jadi jangan dipakai A4 dan A5. Kita masukkan ke A0 ya. Oke. Kita klik.
kita buat wiring. Kita buat wiring di sini. Kemudian ini adalah kita masukkan ke ground. Ground itu kita ada di sini ya, di simbol ini ada, kalau kita simbol ini ya, terminal mode ini. Kita klik ini ada muncul namanya ground. Klik di sini, ya, kita sambung. Kemudian ada power, klik di sini, kita sambung. Nah, power ini bisa kita double klik. Powernya itu apa? Ada macam-macam di sini. Ada yang VCC atau VDD, U2 VCC, U2 ground ya. Taruhlah di VCC. Ya. Ground juga double klik, nanti di sini macam-macam, ya, pilih ke ground. Nah, kemudian selanjutnya apa? Sama, ini ada ground, ini ada 5 nih. Ini kita hubungkan dengan VCC. Klik atau copy di sini boleh ya. Klik kanan copy mana? Copy to clipboard gini ya. Di sini paste. Nah, ini bisa. Kita tempel di sini, masukkan ke 5 volt. Dan ini misalkan Ctrl C, klik Ctrl V di sini. Klik. Nah, ini harus dihubungkan dengan VCC ya, karena kalau tidak nanti pembacaan ADC-nya jadi salah. Nah, untuk melihat berapa tegangan analognya di sini berapa, kita perlu multimeter nih, seolah-olah multimeter. Kita letakkan di sini multimeter, DC voltmeter ya, klik DC voltmeter, kita taruh di sini, ya, kita hubungkan. Nah, di sini kita kasih ground-nya, copy, di sini ada paste. Oke, kita hubungkan di sini. Nah, dari sini sudah kita selanjutnya apa? Menghubungkan ini SCL dengan SDA. SDA itu dihubungkan dengan A4 ya. Jadi SDA itu dihubungkan dengan A4. Kemudian SCL itu kita hubungkan dengan A5. Nah, ingat karena kita menggunakan namanya komunikasi I2C ya, I2C I2C dalam sistem embedded itu ada komunikasi serial gitu ya. Maka bus komunikasinya, bus I2C itu harus kita berikan resistor pull up namanya, R pull up. Besarnya kalau kenyataannya 4K7 boleh. Tapi di sini kita nggak perlu real nyata betul 4K7. Kita bisa letakkan di sini resistor 10 ohm juga nggak, 10 kilo ohm juga nggak apa-apa. Oke, klik di komponen sini, klik P resistor ya, res gitu ya, klik res. Nah, di sini ada mana nih resistor? Res, nah di sini ya. Generik saja, kita pilih yang res gitu saja. Klik di sini, kita tempel di sini, kemudian kita taruh di satu di sini. Kita hubungkan dengan ini, kemudian ini kita juga hubungkan dengan ini. Nah, ini kemana? Ini ke namanya juga pull up, harus ke VCC. Ya, ke VCC ini. Ya, klik kanan, copy, klik kanan, paste. Kita tempel di sini. Oke. Jadi seperti ini gambarnya. Sudah jadi ini, jadi analog masuk ke A0, I2C masuk ke A4 dan A5. A4 itu SDA, SCL ini itu A5. Nah, oke. Nah, sekarang wiring LCD-nya. Ya, wiring LCD-nya. Kenyataannya itu VS mana VDD itu ke VCC ya, ke 5 volt. VSS dan VEE itu ke ground. Ya, kita gabung seperti ini. Ini ke ground ya kenyataannya. Ini kemana? Ini ke VCC ya. Kalian bisa hubungkan ini, copy, paste, ya. Taruh sini, ya ini ke ini. Ini kemana? Ke ground. Ground, klik kanan, copy, klik kanan, paste, nah, taruh sini. Di sini kita hubungkan dengan ini. Oke, selesai. Nah, RW sama ya, RW ke mana? RW ke kita masukkan ke ground juga ya, RW ini. Ya, VSS, VEE, RW itu kita masukkan ke ground. Nah, sisanya itu adalah RS dan E. RS dan E. Kemudian D0 sampai D7 yang kita pakai itu hanya 4 saja, nggak perlu semuanya. Jadi kita pilih yang high,
nibble, high nibble ya. Jadi D4 sampai D7. Apa saja D4 ya, kita masukkan di sini D7 itu 2. Sini bebas kakinya ya, tidak harus itu ya, bebas, terserah. Yang jelas ini ada 4 pin dari Arduino kita pakai ini, yang sisanya dikosongkan. Nah, RS itu sisanya ya masuk sini. Oke, masuk sini. Jadi wiringnya seperti ini, nah ini sudah betul. Nah, kemudian selanjutnya sejauh ini apa? Kita mau menggunakan terminal serial ya, dummy, seolah-olah itu kita pakai monitoring. Kita klik di sini ya, seperti multimeter tadi, ada namanya virtual terminal. Kita klik di sini, ya kita tempel di sini. Ini virtual terminal, seolah-olah kita tuh punya komputer yang terhubung ke dia gitu ya. Jadi seolah-olah seperti itu. Ini, oke. Nah ini sejauh ini sudah wiring ini sudah selesai. Ya, tinggal kita ngisi codingnya di Arduino. Nah, ingat codingnya itu ADC-nya itu masuk di A0, ASPRC-nya di A4, A5 ini nggak perlu kita inisialisasi karena ini sudah paten ya. Kalau AS2C itu pasti koneknya ke sini, nggak mungkin ke pin lain. Nah itu kata kuncinya. Nah kemudian nanti kita perlu inisialisasi di LCD itu karena ini bisa ditempatkan di mana saja ya. Makanya kita perlu inisialisasi. Kemudian kita tentukan baud rate dengan komunikasi serial. Coba kita sesuaikan biar ini sinkron ya. Kita double klik, pastikan oh, oke. Ini 9600 sehingga nanti kita mengirim data serialnya juga 9600 di program di coding Arduino. Jadi sejauh ini sudah kita save ya, kemudian kita ke Arduino. Nah, di sini apa yang mau kita import library? Library yang pertama kita import adalah LCD dan RTC. Sehingga kita klik sketch, kemudian di sini ada include library, kemudian di sini ada apa ini? RTC ya, kita klik RTC ya, kemudian kita klik di sini input library lagi, apalagi LCD, mana LCD? LCD ini ya, liquid crystal ya. Oke, kemudian apa lagi? Saya pikir itu cukup ya. Oh ya, LM35 ya, LM35. Oke, LM35 itu kita bisa coding sebentar. Arduino SE Docker. Jadi LM35 untuk baca LM35 itu sebetulnya simple ya. Jadi tidak perlu apa library sebetulnya, tapi bisa juga kalian menggunakan library, ya bisa juga. Ya. Jadi contohnya misalkan caranya bagaimana? Coba saja iseng apa kalian masuk ke mana include library, kemudian di sini ada manage library. Nah, tapi syaratnya ini terkonek dengan online ya, harus connect dengan online. Ketik saja LM35 gitu. Kalian enter. Nah, di situ ada banyak library. Nah, ini yang bagus nih ya. Saya sering menggunakan ini yaitu LM35. Ini ya. Jadi kita membaca data analog LM35 kemudian mengkonversinya terserah ke apa yang kita inginkan, Celsius atau Fahrenheit. Kebetulan ini sudah installed ini ya. Kebetulan sudah saya install. Jadi saya tidak perlu install. Oke, kita close. Nah, kemudian file kita import LM35. Ya, LM35 kita cari ya. Oh, ini sudah. Oke, LM35. Taruh di sini. Jadi kita menggunakan library LM35, kita menggunakan library LCD, kita menggunakan library RTC. Semuanya itu ada di sini. Nah, untuk coding bagaimana? Nah, setiap library yang kita install itu kelebihannya itu selalu disertakan example-nya. Selalu disertakan example-nya. Ya sudah, apa dulu sekarang LM35 ya. Tapi ini kita set dulu ya. Di sini kita set serial bikin 9600. Kita menentukan speed-nya ke 9600. Nah, kemudian apa inisialisasi yang lain ya? Kita lihat contohnya ya. Kita lihat contohnya. Paling mudah kita lihat contoh. Di sini file example apa dulu nih? Kita mau LM35 ya. Example di sini setiap library yang kita install pasti ada example-nya. LM35 ini example-nya. Enggak usah saya maksimalkan ya. Jadi ini saya cukup ini. Jadi ini contohnya yang membaca LM35. Nah, di sini ada deklarasi LM35 temperatur A0 gitu ya.
Maksudnya apa? Nah, kita copy saja, tempel di sini, kita paste. Nah, artinya masuknya di sini. Jadi ada namanya LM35 itu instance ya, instance. Temp itu adalah nama instansinya yang kita pakai. Kita bisa ketik di sini suhu. Bisa ya, suhu. Nah, 0 itu pin di mana sensor suhu itu terhubung, LM35 terhubung. Kebetulan kita sama di sini ya, 0 ya sudah selesai. Oke, kemudian di sini fungsinya apa? Di sini cara bacanya bagaimana? Simpel sekali, sangat simpel sekali. Yaitu cara bacanya cukup dengan temp Celsius ya. Nah, kebetulan tadi itu namanya suhu ya. Namanya suhu ya. Sehingga di sini kita ketik saja print ya, print serial print dalam kurung suhu dot Celsius. Sel gitu ya. Dalam kurung tutup kurung. Seperti ini. Sangat simpel ya. Nah, di sini sel. Nah, oke. Nah, di sini kemudian kita coba delay 1 detik sekali. Nah, artinya apa? Sel ini adalah perintah untuk membaca suhu. Nah, terus kemudian informasinya langsung saya kirimkan ke komunikasi serial. Jadi setelah saya baca, masuk ke komunikasi serial. Saya tunda 1 detik, terus diulang langsung seperti itu. Ini hanya ini saja ya kita baca. Daripada kita menghitung matematika yang ya sebetulnya nggak rumit sih, simple kan. Kalau mau mengkonversi di modul praktikum itu sudah saya tulis di sana. Tidak banyak matematikanya, cuman memang ada. Cuman kalau memang ada library ya kenapa enggak mempersimpel sinteks coding gitu ya. Nah, contohnya seperti itu. Ya, oke, kita coba simpan ini, kita run. Tapi pastikan dulu ini adalah run di Arduino Uno ya. Kemudian kita compile. Nah, pastikan di sini verbose mode-nya itu nampak di sini. Kita cari hex-nya mana hex-nya? Ini dia. Kita cari hex-nya. Tapi di sini harus saya edit dulu ya. Saya menumpang Arduino ini untuk edit. Jadi di sini harus saya ubah ini. Karena ini Windows 10 ya, Windows 10 jadinya double backslash ini. Oke, ini saya copy, saya masukkan ke sini, double klik, saya paste, ya, paste di sini, oke. Nah, ini membaca 0 dari sini, kemudian menampilkan data di sini dengan baud rate 9600, ini juga tadi 9600 jadi sama. Oke, kalau sudah kita run. Nah, ini ya, 27,37 derajat. Ini kebetulan saya tidak print LN ya, sehingga tampilannya menyambung. Harusnya di sini namanya print LN. Kita compile sekali lagi. Kemudian kita run. Sini tidak perlu di load lagi ya, run karena sudah otomatis update. Ini ya. 2737 terus begitu. Di sini loh kok 2737 di sini padahal 0. Saya naikkan sekarang suhunya. Ya karena ini hasil pembagian matematika ini. Ya kita bisa menghilangkan menghilangkan desimalnya bisa kalau kita menyimpannya dalam integer. Ya, habis ini saya coba tunjukkan. Coba ini ya kita hilangkan hasilnya. Misal kita simpan di sini di atas ini atau kita membuat sebuah variabel integer T gitu ya, temperatur gitu ya. Itu sama dengan suhu.cell. Nah, kayak gini. Jadi hasilnya ini disimpan dalam variabel integer. Nah, yang ditampilkan di sini T-nya, bukan suhu.cell ini bukan, tapi T-nya. Kita save, kita run. Nah, nanti di sini akan tampil tanpa koma karena integer ya. Integer kan bukan pecahan ya. Ini 28 jadinya, 28. Akan sama seperti ini. Saya naikkan jadi 29 sama terus begitu. 30 31 31. Ini adalah voltnya 0,31 volt atau 310 milivolt, sama persis dengan hitung-hitungan LM35 yaitu 10 milivolt per derajat Celcius. Jadi kalau ada suhu 31 derajat dikalikan 10 milivolt, berarti kan 310 milivolt atau 0,31 volt.
Ya, persis. Teorinya seperti ini. Tapi nanti kenyataannya mungkin meleset tapi nggak banyak. Oke, jadi pecahan. Mau pecahan atau mau bulat ya, it's okay. Ngikut kebutuhan kita. Ya. Kalau perlu hanya bulat, ya sudah bulat. Oke, jadi terminal oke, baca LM35 oke. Sekarang baca RTC ya, baca RTC. Nah, baca RTC sama. Ini sudah ya. Baca RTC itu sama, jadi kita lihat contoh saja. Kita lihat contoh, atau LCD dulu deh, LCD dulu ya. Kita lihat contoh LCD. Contoh yang tadi kita hapus ya. Ini sampel yang liquid kristal. Gimana contohnya ya, tinggal ini banyak. Cari yang Hello World saja ya, Hello World. Hello World itu contohnya apa? Nah, di sini ada include tadi sudah ya. Nah, di sini ada ini. Kita copy saja ini. Copy, enter di bawah instance. Nah, terserah mau di atas instance atau di bawah instance boleh. Const integer rs, rs, en. Nah, kita lihat tadi di mana rs-nya ada di mana? Rs-nya di pin 7 ya. E-nya di 6. 7 dan 6. Di sini ya kita ubah jadi 7, enable-nya 6. Kemudian di 4 sampai di 7 berturut-turut berapa? Ini di sini 5, 4, 3, 2. Sama nggak di sini? Di 4, ya 5, 4, 3, 2. Sama persis ya, jadi tidak kita ubah, sudah sama. Nah, sekarang contohnya setelah ini apa? Nah, ini ada deklarasi LCD begin. Ya, 16 kali 2. Yang mau kita pakai itu kan 16 kali 2. Di Proteus di sini kan 16 kali 2 ya, 16 kali 2 sehingga disesuaikan. Kalau beda nanti tampilannya ngacau ya. Kemudian baru di sini LCD print hello, tapi kita tentukan dulu di sini letak kursornya ya. Jadi letak kursor seperti yang saya jelaskan. Contoh ini baca ini. Nah, di sini enter di sini. Saya sisipkan di sini. LCD set kursornya ini. Ini ingat ya, di sini adalah kolom, di sini adalah baris. Ya ingat kolom, baris. Jadi kolom dulu, kolom baris. Ya. Artinya kalau saya isi di sini 00 ya, berarti kolom 0, baris 0. Berarti apa? Berarti baris pertama paling kiri gitu ya. Tampilannya nanti muncul di start, dimulai di, ini kan ada 2 baris ini, baris pertama, baris kedua. Jadi baris pertama paling kiri, itu artinya 0,0. Kalau saya isi 1 begini, 0,1, maka tampilannya akan ada di baris kedua. Ya, jadi di kolom yang pertama di baris kedua, itu 0,1. Ya, pokoknya intinya di sini adalah baris, di sini adalah kolom, di sini adalah baris. Nah, kita menampilkan di paling atas, sehingga 0,0 ya. Apa yang mau kita tampilkan? Apa yang mau kita tampilkan? Atau kita tampilkan suhunya di baris yang kedua, yang di atas soalnya nanti akan ada waktu ya, jam, tanggal, bulan, tahun, jam, menit, detik. Kita ubah jadi 1. Nah, di sini kita tampilkan yaitu apa? LCD print. Nah, dalam kurung apa ini? Suhu misalkan ya. Suhu, kata-kata ya, suhu. Suhu sama dengan gitu ya, kata-kata gitu. Kemudian LCD print lagi, tapi sudah bentuk variabel. Suhu, apa itu? T ya. Nah, T gini. Oke, seperti itu. Nah, kita save, kita coba run. Kita compile ya. Oke, kita coba run. Ya, persis ya. Jadi di tampilannya printnya itu 31, suhunya 31. Kalau kita naikkan 32, suhunya akan naik 32. Update-nya setiap 1 detik sekali ini. Kalau misalkan dirasa terlalu lambat, ya turunkan. Jadi per 10. Jadi 1 detik 10 kali update. Ya, 1 detik 10 kali update. Ini kita run lagi, cepat sekali nanti. Ya. Nah, ini juga coba sehingga ketika saya ngasih update pun dia langsung, nah gitu ya. Nah, suhu sudah tampil. Nah, sekarang selanjutnya apa? Menampilkan tanggal, bulan, tahun, jam, menit di baris yang pertama.
Berarti baca apa? Baca RTC. Baca RTC. Oke. Kembali lagi ke sini. Nah, kita cari example-nya DS ya. Sampelnya DS yang sudah library yang kita install ini kita close saja ya. Cari example-nya, example. Oh ya, DS tadi itu kalian ketik di include library ini kebetulan saya sudah install ya. Kalau kalian belum install di manage libraries, kalian ketik saja di sini DS3232 ya. Kalian enter gitu. Nanti di situ ada. Nah, ini dia. Ini yang saya pakai ini, DS3232 RTC install ini. Ini bagus, lumayan bagus. Si yang membuat itu Jack Christensen itu ya, lumayan bagus. Ya, kemudian cari di sini example-nya DS ini. Nah, di sini ada macam-macam di sini. Ada time RTC ya. Kita klik di sini contohnya time RTC. Nah, itu apa time ini ya yang perlu kita copy ya. Ini include sudah ya, kita sudah masukkan tadi. Kemudian nah ini nanti set synchronous provider. Nah, ini harus kita apa? Harus kita isi ini, copy. Kita copy di setup ya. RTC get nggak perlu instan sini, nggak perlu instan. Jadi simple ini library-nya. Pokoknya ikuti saja example-nya ini nggak perlu instan. Kalau kita lihat di sini nggak ada instansi ya. Nggak ada kayak misalkan ini LM35 suhu itu nggak ada. Di sini cukup include ini dia sudah membuat instan namanya RTC. Cuman ini nggak bisa kita ubah. Jadi nama RTC itu nggak bisa kita ubah. Jadi RTC-nya R-nya kecil, T-nya kecil itu nggak bisa. Ya, C-nya kecil itu nggak bisa. Jadi betul-betul ngikut harus RTC besar semua .get. Nah, ini apa? Ini hanya untuk ngecek sinkronisasi. Kalau misalkan ternyata RTC-nya itu nggak connect dengan Arduino, maka dia ngasih notif gitu ya. Nah, sementara kita abaikan saja. Jadi anggap saja RTC-nya itu pasti berhasil connect gitu ya. Nah, kemudian apa caranya bagaimana menampilkan sama seperti LM35, sangat simpel sekali, yaitu apa? Hour, kurung buka, kurung tutup, selesai. Ini untuk membaca jam. Menit kayak gini untuk membaca menit, second untuk membaca second, sangat simpel sekali ya. Sehingga ini langsung kita bisa tampilkan di LCD. Ya, kita bisa tampilkan di LCD. Nah, nampilkannya seperti apa? Oke, ingat ya LCD itu ada 16 di sini ya, urutannya 16. Di sini ada 16 kolom, sehingga kita harus menit nih, harus pas tampilannya. Tanggal 2 digit ya kan, tanggal kemudian garis miring, bulan 2 digit, garis miring, tahun 4 digit, ya kan? Tahun, setelah tahun spasi, setelah spasi jam 2 digit, menit 2 digit, terus ada titik 2. Ya, formatnya seperti itu ya kan. Jadi kalau saya gambarkan nanti formatnya itu seperti ini. Jadi ada ini misalkan sekarang tanggal 29 begitu ya. Garis miring 04 garis miring 2020 spasi jamnya misalkan jam 15 ya. 15.2 00 gitu. 15.2.00. Nah, ini berarti kan kalau kita lihat hitung berarti berapa karakter ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tepat 16. Ya, jadi pas itu muncul di LCD itu muncul pas 16 digit. Kalau ini saya tambah detik nggak muat ya, karena di sini LCD-nya hanya 16. Ya, jadi cukup sampai menit. Cukup sampai menit. Ya, jadi nah kita yang mau kita tampilkan seperti ini. Oke, berarti urutannya berarti adalah nomor 0, 1, 2 dan seterusnya. Di sini adalah nomor kolom 15. Cara programmingnya seperti itu. Oke, balik lagi di sini ya. Sehingga apa? Ya sudah kita baca dulu nih apa namanya? Baca waktu ya, baca jam. Misalkan INT atau nggak usah atau langsung saja deh, langsung saja ya, kita set kursor saja dulu, tampilkan ininya. Ini kolom 0 baris kolom pertama ya, kolom pertama baris kedua ini 0. Ini kolom pertama baris pertama. Nah, ini. Nah, di sini langsung tampil sini LCD print ya, LCD
Saya LCD langsung saja deh, nggak usah pakai variabel. Jadi apa ini? D ya. D itu tanggal ya, tanggal. Dan di sini ada lagi, setelah D itu ada garis miring ya. Nah, garis miring seperti ini. Kemudian ada lagi di sini setelah D, date month ya. On. Kemudian di sini garis miring lagi. Kemudian di sini year is home and copy Ctrl V. Year. Oke, nah setelah year ada apa? Ada spasi, jangan lupa. Nah, di sini ada spasi 1. Nah, bawahnya apa kira-kira? Ini adalah hour, jam ya, hour. Ini pemisahnya adalah titik 2 dengan menit. Ctrl V. Nah, di sini adalah minute. Simpel sekali ya, mudah sekali ya. Jadi day, month, year, hour, minute. Nah, selesai. Nah, setelah itu ini muncul nanti ya, langsung membaca, langsung ditampilkan di LCD, baca ditampilkan di LCD. Gitu ya. Muncul. Oke. Nah, kalau sudah kita update-nya 100 milisecond ya. Kita compile, kemudian kita run di Arduino, di Proteus. Nah, ini dia. Nah, kebetulan di sini kok jamnya ngaco, Pak, 31, 12, 19 ya. Ini ada pilihan di sini ya. Apa di mana? Di RTC-nya itu biar sama dengan komputer saya, kita double klik saja. Ini khusus untuk untuk simulasi ya. Kita off-kan dulu simulasinya, khusus untuk simulasi. Di sini ada pilihan automatically initialize from PC clock ya. Kita centang. Ya, itu kita centang. Di oke, otomatis ketika saya run, dia akan mengikuti jam komputer saya ini. Kebetulan di sini adalah 14.41, 29 ini ya. Nah, ini suhunya 34. Ya, suhunya saya turunkan. Dia juga ikut turun, jamnya juga ikut mengikuti jam saya. Nah, ini di sini kok 4 tidak ada nolnya ya. Ya, memang itu seperti itu ya kelemahannya. Jadi kalau ingin menambah nol harus ada coding sendiri ya, coding untuk menambahkan nilai nol itu ada tekniknya. Jadi kita harus if dulu ya. Jika if di bawah 10 maka ditambahin 0, jika di atas 10 maka tidak perlu ditambahin 0. Ya, itu ada tambahan. Tapi itu nggak penting ya, mau dipakai atau nggak dipakai kan nggak ada masalah. Oke ya, jadi seperti itu cara ininya ya, konsep menggunakan RTC, kemudian LM35 dan ditampilkan di suhu. Ini juga datanya juga sudah keluar terus ini ya. Jadi ini untuk monitoring bahwa semuanya sudah berjalan run well gitu ya. Jadi suhunya sama RTC-nya sudah oke semua. Nah, dari sini sebetulnya kita bisa bermain macam-macam ya. Datanya itu bisa kita kirimkan ke yang lain atau mungkin kita kombinasikan dengan tombol ya di sini ya, tombol untuk men-setting jam berapa nanti sesuatu itu akan aktif gitu ya. Misalkan pemberi makan kucing gitu ya, setiap jam berapa ya tinggal di-if-kan saja kalau dilihat di sini. Ini kan demand year ini kan bisa kita simpan dalam sebuah register ya. Misalkan ada integer hari ya, hari tanggal berarti apa ini D gitu ya, kita buat seperti ini ya. Nah, kemudian integer BLN ini ya, BLN kita pakai mount seperti ini. Nah, ini kita isi di sini adalah TGL. Kita isi di sini adalah BLN. Karena ganti variabel ya. Kemudian di sini adalah INT tahun ya, sama dengan year. Nah, seperti ini. Nah, berarti di sini kita ubah jadi THN ya. THN. Nah, kemudian di sini kita ubah jadi jam.
Dan sini kita ubah jadi MNT, menit. Ya. Tinggal nanti ini kita copy di sini ya. Ini adalah jam, ini adalah hour ya. Hour. Ini adalah jam, ini adalah menit, ini minut. Nah, seperti ini. Menit. Nah, kalau sudah kita menggunakan variabel, kita bisa membuat if loh ya. If ya, if apa ya, if macam-macam, tapi ini coba kita run dulu. Kita coba run dulu, kemudian kita stop di sini, kita running ulang. Yes, nggak ada masalah ya, oke ya. Nah, sekarang saya sediakan LED di sini ya untuk uji coba apa alarm gitu ya, LED. Jadi saya suka yang yellow ya, yang yellow. LED itu saya rotate anti clockwise. Pin berapa ya? Pin 8 lah ya. Pin 8. Repotnya. Ya, ini saya oke. Ini groundnya copy paste. Ini rotate. Oke. Nah, contoh ini. Jadi saya ingin ini jam berapa ini? Jam 2.46 ya. Nanti saya harap jam 2.47 atau 2.48 itu ini harus nyala. Ya. Sekarang jamnya 21 ya, anggap saja 2.48 lah ya, 2.48. 2.48. Nah, berarti jamnya itu jam ini bagaimana jamnya ini? Kalau saya run di sini 14 ya, pakai mode 14, 14.46. Ya, berarti di situ 14.48, 14.48. Berarti di sini berikan nilai if ya. Ya, misalkan ini tampilkan dulu, baru di bawah, di paling bawah. If kan gitu ya. If apa nah tadi jam ya. Jam sama dengan 14 m menit sama dengan 48. 14.48 ya, ingat ya. Dan apa? Ya, tutup. Tak kurung di sini LED ya, digital light LED high. Nah, gitu ya. Misalkan ya. Kalau else ya, else maka di sini matikan. Jadi kalau selain jam itu ya sudah LED-nya mati. Ya. 48 ini masih 47 ya. Oke, kita inisialisasi dulu di setup ini, yaitu apa? Pin mode ya. Pin mode pin berapa tadi itu ya? Di sini kita pin mode kapan ya? Kapan itu adalah output. Ini kita ubah bukan LED tapi 8 gitu aja. Oke, kita compile. Oh, sudah 48. Expected identifier jam menit.
Oke, berarti bukan 48 ya ini ya, 50. Ya, ini kita buat 50. Kenapa di-upload? Di-compile saja, nggak perlu upload. Oke, kita run di sini. Oke, ya. Nanti pas 14.50 di sini akan nyala. Ya, di sini akan nyala. Ini berapa sih? 34, setengah menit lagi. Kita lihat tepat pada 50 LED-nya akan menyala karena programnya tadi seperti itu. Jadi jika jamnya itu 14, kemudian menitnya itu 50, nah, berarti LED-nya menyala. Jika tidak, LED-nya mati. Oke. 7, 8, 9, tet. Oh, belum di sini kok belum, masih 49, kok nggak sesuai jamnya ya. Kenapa jamnya RTC? Oke, nggak apa. Kita lihat, nah ini ya, sesuai bukan, ini ya di sini sesuai di sini ya, 50 ini nyala ya. Nah, nanti ketika keluar dari 50 itu mati gitu ya. Nah, kita main-mainkannya di sana, terserah, ini bisa kalian kombinasikan ini, mau macam-macam. Bisa tanggal, bulan, tahun, jam, menit gitu ya, berdasarkan hari bisa. Jadi lampu itu nyalanya misalnya jam sekolah nih ya, setiap Senin jam berapa alarmnya bunyi, jam berapa itu kalian bisa atur di sini. Makan kucing itu sehari itu berapa kali, kalian bisa atur di sini. Ya, misalkan ini nyala sebentar kemudian mati dalam 1 detik mati itu ya bisa juga ya. Jadi tidak usah menunggu sampai menitnya ganti gitu ya. Cukup nyala pembuka pakan kucing gitu ya, buka mungkin 1 detik atau 2 detik makanannya keluar dia nutup lagi gitu. Itu bisa juga, atau makanan ikan. Ya, di sini masih nyala karena ini masih 50 ya. Nanti kalau sudah di luar 50, lebih dari 50 ini pasti mati gitu. Ya, jadi codingnya seperti ini. Ya. Kalian bisa ikuti cara-caranya seperti itu. Oke, mati ya, ini 51 ini mati. Oke, jadi seperti itu. Nah, tutorial ini sudah saya jelaskan ya bagaimana interface atau membaca input analog, kemudian bagaimana mengeluarkan output digital, membaca komunikasi secara SPLC, kemudian LCD. Ya, oke, saya pikir cukup ya. Silakan nanti pelajari, kemudian direplika ya cara-cara ini. Entah, saya nggak tahu apakah di praktikum secara online kalian juga sudah mendapat ini, tapi setidaknya saya sudah menyampaikan materi yang cukup penting. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Nanti kan saya buat video berikutnya tentang real time operating system RTOS. Oke, dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.